Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini berjumpa lagi dengan Bu Ima. Kita masuk ke pembelajaran 3 ya. Lihat di halaman 98 ya. Kita lanjutkan pembelajaran kemarin. Di sini yaitu tentang mendengarkan sebuah teks yang judulnya Karya Wisata ke Taman Bunga Nusantara. Nah, anak-anak, kalian boleh dibaca ya teks yang ada di sini. Nah, di sini tentang Cika dan teman-temannya mengadakan karya wisata ke Taman Bunga Nusantara. Taman Bunga Nusantara terletak di kawasan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Menurut Ibu guru, tujuan dilakukannya karya wisata adalah agar murid-murid semakin mengenal berbagai jenis tumbuhan dan menyayanginya. Nah, anak-anak, tugas kalian adalah melanjutkan membacanya dari paragraf 2 sampai dengan paragraf yang terakhir ya. Nah, kemudian kalau sudah, boleh dijawab di rumah pertanyaannya. Kemana Cika dan teman-temannya melakukan karya wisata? Nah, tadi sudah kita baca ya. Sudah kalian baca kemana? Ke Taman Bunga Nusantara. Kemudian di mana letak Taman Bunga Nusantara? Nah, apa tujuan dilaksanakan karya wisata? Nah, sampai keempat dan kelima kalian boleh dijawab ya. Selanjutnya di sini adalah perhatikan. Ketika melakukan karya wisata ke Taman Bunga Nusantara, Cika dan teman-temannya mendapatkan tugas dari ibu guru untuk melakukan wawancara kepada siapapun yang ada di taman itu. Apa itu wawancara? Perhatikan. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih. Nah, narasumber dan pewawancara. Diulangi, apa itu wawancara? Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih ya, ada narasumber dan ada pewawancara. Narasumber itu orang yang dimintai ya keterangan tentang sesuatu yang akan ditanyakan. Nah, pewawancara ini orang yang bertanya. Nah, di sini ada teks wawancara antara Cika dan petugas Taman Bunga Nusantara berikut ini. Ada Cika, ada petugas, kemudian Cika, petugas. Boleh dibaca di rumah anak-anak ya. Nah, sampai di halaman 101 ya. Nah, di sini ayo menulis. Nah, misalkan kamu melakukan karya wisata ke Kebun Raya Bogor, Taman Buah Mekarsari atau hutan mangrove. Nah, diberi tugas untuk melakukan wawancara. Nah, dengan petugas di sana. Berarti kita harus tahu pertanyaannya apa. Jadi sebelum melakukan wawancara harus disiapkan dulu pertanyaannya agar sesuai yang ingin ditanyakan kepada narasumber. Kemudian di sini ya kita lanjutkan ke pembelajaran matematika. Nah, kalian kemarin sudah belajar tentang penjumlahan yang menggunakan garis bilangan ya. Contohnya 4 ditambah 7 sama dengan 11. Angka 4. Di sini angka pertama dulu, angka 4. Ya. Kita gunakan garis bilangan berarti 0 sampai 4. 1 2 3 4. 4 loncatnya ya. Berarti kita tarik garisnya dari angka 0 sampai angka 4. Ditambah berapa? Ditambah 7. Nah, 7-nya kita mulai dari angka 4 ya. Kita hitung dulu loncat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai angka 11. Kemudian kita tarik garis dari keempat itu sampai ke 11. Nah, baru kita kasih garis lagi di atasnya untuk menandai kalau ini hasilnya adalah 11. Boleh kalian hitung dengan jari. 4 tambah 7 sama dengan 11. Nah, di halaman 103, perhatikan. Ini ada tugas buat kalian ya. Buatlah garis bilangan untuk menggambarkan penjumlahan berikut. Kemudian tentukan hasil penjumlahannya. Kalian siapkan penggaris ya. Kemudian gambar di sini garis bilangannya. Ingat, dari angka 0. Ya, dari angka 0. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan di pembelajaran 4. Ya, ayo perhatikan.
Kegiatan Cika pada sore hari biasanya bermain dengan teman-teman di sekitar rumahnya. Bermain merupakan salah satu cara Cika untuk mendapatkan hiburan. Mendapatkan hiburan adalah hak Cika. Ya. Selain itu, Cika juga berhak bermain di tempat yang aman dan nyaman, seperti taman. Apakah kamu tahu apa itu hak? Nah, kalian perhatikan, hak adalah sesuatu yang seharusnya kita terima, ya. Contoh hak anak di rumah adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, kemudian mendapatkan pendidikan dengan cara disekolahkan, kemudian mendapatkan makanan, kemudian mendapatkan pakaian, serta mendapatkan hiburan dan informasi. Nah, hiburan dan informasi diperoleh dari media elektronik seperti televisi atau radio maupun dari media cetak seperti majalah dan surat kabar. Sementara itu, hak orang tua di rumah adalah dihormati dan disayangi oleh anak-anaknya. Sekarang perhatikan yang ayo berlatih, kita kerjakan sama-sama ya. Ditulis yang Bu Ima bacakan. Bermain merupakan hak. Ya, bermain merupakan hak anak. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima atau yang harus kita dapatkan. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua adalah hak anak. Ya, selanjutnya dihormati oleh anak adalah hak orang tua. Yang nomor terakhir, contoh hak anak di rumah adalah, nah boleh kalian sebutkan salah satu saja. Ya, di antara hak anak adalah mendapatkan kasih sayang, ya. Mendapatkan kasih sayang. Nah, silakan dikerjakan ya. Nah, di sini berilah tanda centang pada kegiatan yang termasuk hakmu di rumah. Perhatikan tempat tidur, hak atau bukan? Bukan ya, ini kewajiban. Dikasih tanda silang. Mendapatkan kasih sayang, hak. Mencuci piring, kewajiban. Menonton televisi, hak. Menyapu lantai, kewajiban. Membaca majalah, hak. Menyiram bunga, kewajiban. Belajar, kewajiban. Memasak, memasak? Ya, berarti bukan hak ya, bisa dimasuk kewajiban. Makan bersama adalah hak. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi yang harus kalian terima itu apa saja? Ya, hak itu mendapatkan kasih sayang, menonton televisi, membaca majalah, makan bersama. Nah, kemudian di sini cara permainan ya, berolahraga. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Ya, perhatikan di sini tentang ayo menulis. Ya, jika mendapat tugas melakukan wawancara. Nah, ini sama dengan yang tadi di PB sebelumnya ya, tentang wawancara merawat tumbuhan. Nah, ketika kita mau wawancara, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah kita harus membuat dulu sebuah pertanyaan. Ya. Nah, pertanyaan itu biasanya kita mulai dengan kata apa, kemudian siapa, bagaimana, kapan, dan mengapa. Ya, tergantung nanti apa yang mau ditanyakannya. Maka dibuat dulu dari dari kata tanya yang ada di sini, baru kalian bisa melakukan wawancara. Nah, anak-anak, untuk PB 4 cukup sekian. Ingat, yang kalian kerjakan adalah ya yang tadi Bu Ima suruh tulis bersama-sama, tapi yang dikirim ke classroom hanya yang matematika ya, matematika yang PB 3 di halaman 103. Ingat, 103 dikirim ke WA ya, karena classroomnya yang lama belum pulih, yang baru digunakannya nanti di hari Senin. Jadi sementara dikirim ke WA Bu Ima dulu aja ya. Bu Ima akhiri pembelajaran sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.